ikan hiu lagi ngunyah. Assalamualaikum semua. Hai everyone. Oke, thank you. Before starting this video, izinkan kami memperkenalkan diri kelompok kami terlebih dahulu. With I Rati Dilawati, number ID 21110015, dengan saya Raditya Dewi dengan NIM 211114, dan teman saya Wasmi Ardila Triana dengan NIM 21110013. Well, terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah biokimia, Ibu Nurul Widya, yang telah memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat mendapatkan materi kelompok yang berjudul Senyawa Kimia sebagai Dasar Kehidupan. Penasaran bukan? Mari kita simak videonya. Oke, senyawa kimia sebagai dasar kehidupan. Kita tidak asing juga mengenal dengan istilah biomolekul. What the biomolekul? Jadi, biomolekul ini adalah senyawa-senyawa yang bermolekul besar maupun senyawa yang bermolekul kecil yang berhubungan langsung dengan senyawa kimia dalam sistem hidup atau kehidupan seseorang. Yang sebagian besar terdiri dari unsur-unsur biomolekul seperti karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, fosfor, dan belerang. Kemudian, biomolekul ini berperan penting dalam suatu proses biologis kehidupan manusia, seperti pembelahan sel dan juga perkembangan makhluk hidup. Kemudian, biomolekul menurut teori sel yaitu semua makhluk hidup itu tersusun atas satu atau lebih sel, yang kemudian sel tersebut dapat disimpulkan yaitu sel yang sudah ada sebelumnya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, kita masuki dengan biomolekul kompleks, utama penyusun tubuh. Nah, apa saja sih komponen utama penyusun tubuh? Nah, komponen utama penyusun tubuh itu ada 5. Yang pertama itu ada air, protein, lemak, mineral, dan karbohidrat. Kita masuki materi selanjutnya yaitu ikatan kimia. Nah, untuk ikatan kimia sendiri, ikatan kimia itu terbagi menjadi 2, yaitu ikatan kimia kovalen dan ikatan kimia non-kovalen. Kita masuki yang pertama dulu, yaitu ikatan kimia kovalen. Ikatan kimia kovalen adalah ikatan yang terbentuk oleh valensi dari masing-masing atom. Contoh dari ikatan ini adalah CO2 dengan valensi C yaitu 4 dan O adalah 2. Dan ikatan kovalen ini terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet. Nah, kemudian kita masuki ikatan kovalen yang non-kovalen, yaitu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikatan ionik, hidrogen, dan van der Waals. Kita masuki yang ikatan ionik. Apa sih ikatan kovalen ionik? Yaitu ikatan antara 2 gugus dengan muatan berlawanan. Contohnya adalah ikatan antara substrat dan enzim. Nah, kita masuki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yaitu pengikatan satu atom hidrogen oleh 2 atom lainnya yang berbeda. Kita ambil contohnya yaitu atom NO dan S yang memiliki pasangan elektron yang bebas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ikatan van der Waals, yaitu daya tarik non spesifik yang berperan pada saat 2 atom berjarak 3-4 angstrom dan terjadi pada saat 2 atom berdekatan sehingga terjadi penolakan atau penarikan yang bersifat bipolar. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuki materi selanjutnya yaitu water atau bahasa Indonesianya yaitu air. What is water? Jadi air ini merupakan produk aktif utama dari metabolisme oksidatif makanan dalam reaksi-reaksi metabolik. Air ini memiliki peranan yang penting bagi kehidupan sehari-hari, bukan? Lalu apa sih fungsi utama dari air tersebut dalam materi kita kali ini? Jadi air ini berfungsi sebagai reaktan, tetapi juga disebut sebagai produk. Jadi, air ini menjadi pelarut biologi yang ideal. Kenapa sih kok disebut ideal? Karena sifat air yang dapat menyerap, karena air ini memiliki karakteristik berbentuk cair. Kemudian, air ini sangat mempengaruhi semua interaksi molekul dalam sistem biologis. Oke, selanjutnya kita akan membahas 2 karakteristik dari air tersebut yang sangat penting bagi materi kita kali ini. Yang pertama yaitu sifatnya yang polar dan yang kedua yaitu sifatnya yang kohesif. Kita masuki yang pertama dari sifat air yaitu sifat air yang bersifat polar. Air merupakan molekul polar. Secara tiga dimensi, air merupakan molekul tetrahedron tak beraturan dengan oksigen pada bagian sifatnya. Dapat kita lihat di slide, ini merupakan struktur kimia dari air. Kita masuki karakteristik atau sifat air yang kedua yaitu air ini bersifat kohesif.
yang disebut dengan air ini bersifat sangat kohesif, jadi molekul-molekul air yang berdekatan memiliki afinitas yang tinggi satu sama lainnya. Daerah bermuatan positif dan satu molekul air cenderung akan mengarahkan diri kepada daerah bermuatan negatif. Dan pada salah satu molekulnya di dekatnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, kita lanjut ke garam mineral. Di dalam sel, garam-garam mineral dapat mengalami disosiasi. Disosiasi ini merupakan suatu proses ketika senyawa ionik terpisah menjadi partikel, ion, ataupun radikal kecil yang akan berbentuk kembali seperti semula. Kemudian, dalam garam mineral ini terdapat dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi osmosis. Osmosis ini berasal dari osmosis ini memiliki arti sebagai proses perpindahan suatu zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Fungsi dari osmosis ini yaitu konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap perlaluan air yang melintasi membran sel. Kemudian yang kedua yaitu garam mineral ini mempunyai fungsi yang lebih spesifik, di mana peran seluler setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel-partikel seluler dan makromolekul. Unsur mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Di samping itu, ada karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin yang dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sudah cukup panjang ya pembahasan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang turut berkontribusi atas terlaksananya proses pembuatan video kami. Selanjutnya kami ucapkan kepada Ibu Nurul Widya selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia, dan selanjutnya teman-teman yang turut mendukung proses pembelajaran kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih kami ucapkan dan kami mohon untuk like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya agar kita sama-sama belajar tentang materi kita pada kali ini. Oke, selanjutnya kami mohon maaf apabila ada salah karena kesempurnaan itu adalah judul lagu dari Rizky Febian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kok di